ingat namanya Pak Haji Sredi, Letkol Ismara Nikelas. Oh, Beliau itu TNI aktif di Angkatan Laut. berarti sifatnya masih bidang Pak ya? Masih bidang. Jadi dialah kepala bidang pengendalian frekuensi. Nah, di bawahnya itu ada 3 seksi. Seksi monitoring sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam Balmon Talk. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang histori Balmon Makassar, yang mana pada kesempatan ini kita sudah kedatangan tamu dari jauh, dari Lampung. Salah satunya Bapak Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Lampung. Selamat datang Pak Takdir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian kita juga kedatangan dari tamu dari senior kita, Bapak Haji Asriyadi. Selamat datang Bapak Haji Asriyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak, berbicara tentang histori Balmon Makassar, yang saya ketahui Bapak berdua ini memang sudah lama, bahkan sudah beberapa kali kita berpindah instansi, Bapak pun berpindah instansi di dalamnya. Mungkin bisa diceritakan seperti apa sih historisnya. Nah, kalau berbicara dari tahun masuk, barangkali saya coba mulai dari Pak Haji Asriyadi ya. Pak Haji Asriyadi gimana ceritanya waktu itu? Kalau saya itu awalnya masuk masih zaman Parpostel Ya, di tahun 1986. Parpostel Jadi 86 kita di Parpostel itu dibagi lagi. itu kementeriannya pariwisata dan Pos dan telekomunikasi. Ya betul. Waktu itu kalau nggak salah pertamanya masih yang mantan Susilo Sudarman. Bukan Susilo Sudarman. Susilo Sudarman. Itu kantornya berkantor di mana Pak? Kalau boleh tahu pada saat Kantornya itu di Jalan Petarani yang sekarang jadi KPU provinsi. Oh ya, jadi memang sejak awal di situ Ya, kantornya. awalnya kami di situ di Oh iya. sana kantor. Terus kalau Pak Takdir sendiri gimana Pak? Sejak kapan bergabung? Iya. Jadi saya bergabung di kantor wilayah 14 Dep Parpostel Sulawesi Selatan Tenggara. Dulu namanya Kabin 14 Dep Parpostel Sulawesi Selatan, itu tahun 90. Tahun 90. Tahun 90. Tahun 90 dan berkantor sama Pak ya? Kantor di Petarani. sama dengan Pak Haji Asriyadi di Jalan di Pangeran Petarani. Ya. Lalu kemudian Pak, seperti apa sejarahnya dari Parpostel, lalu kemudian berdiri sendiri menjadi Postel ya Pak ya kalau nggak salah ya. Lalu kemudian nanti jadi Balmon Makassar seperti apa Pak? Jadi awalnya memang saya masuk di Kanwil Parpostel, di situ kan ada bidang pariwisata, ada bidang postel, dan ada bidang pengendalian frekuensi. Ya, baik. Nah, cikal bakal daripada balai monitor itu sebenarnya dari bidang pengendalian frekuensi. Nah, di bidang pengendalian frekuensi itu dikepalai oleh seorang kepala bidang, waktu itu dari Angkatan Laut Marinir. Masih ingat namanya Pak Haji Sredi, Letkol Ismara Nikelas. Oh, Beliau itu TNI aktif di Angkatan Laut. berarti sifatnya masih bidang Pak ya? Masih bidang. Jadi dialah kepala bidang pengendalian frekuensi. Nah, di bawahnya itu ada 3 seksi. Seksi monitoring sendiri, seksi penertiban, dan seksi perizinan. Kalau berbicara dari pimpinan dari Angkatan TNI, berarti itu pada saat itu masih berlaku dwi fungsi. Dwi fungsi ABRI, betul, masih berfungsi. Nah, kalau Pak Asriyadi sendiri memang sejak awal di bidang frekuensi. Kalau saya pertama masuk itu langsung saya di bagian umum dulu. Oh, bagian Jadi saya di bagian umum itu kurang lebih 6 bulan kalau nggak salah. Setelah itu ada pendidikan ke Bandung, pendidikan pertama operator. Yeah. Kita 6 bulan di sana. Saya ada berdua sama Pak Harmil yang sekarang sudah masa purna bakti. Jadi pendidikan ini sendiri memang memulai Ya. adanya bidang pengendalian frekuensi itu sendiri. Oh, iya, betul. Kalau Pak Takdir sendiri melalui bidang pendidikan pengendalian frekuensi itu sejak kapan Pak? Iya, jadi setelah saya masuk tahun 90, saya memang penempatannya langsung di monitoring, seksi monitoring, bidang pengendalian frekuensi tadi. Tapi 1 tahun saya di dalam, saya dipindahkan ke bagian pariwisata. Karena waktu itu pertama kali ada komputer
beralih dari mesin ketik biasa kita ke Komputer. komputer, dan waktu itu takdir mudah saya inilah ceritanya sama lah teman-teman sekarang ini. Oh, iya. Banyak diberdayakan di TIK ceritanya, sehingga saya menempati berada di bidang bidang pariwisata itu kurang lebih mau 3 tahun saya. Oh iya. Nanti saya terhambat di kenaikan pangkat karena harusnya saya naik pangkat 3 tahun karena saya dari STM. Iya, betul. Itu baru pimpinan waktu itu mengambil, wah ini ada masalah kalau Anda karena tidak sesuai pendidikan dengan jurusan Anda. Oh, jadi memang sejak dulu itu pendidikan memang harus Iya. linear dengan bidang Betul, kerja. the right man in the right place. Oh, betul, ceritanya. Jadi sehingga pada saat itu saya terhambat kenaikan pangkat ke 2B, sehingga saya dipindahkan kembali ke seksi monitoring. Oh, iya. Bertepatan juga dengan pada saat itu mobil monitoring VUHF yang mobil biru itu dikirim dari Jakarta. Oh, betul. Jadi memang kalau memperhatikan apa yang Bapak berdua sampaikan, memang Kegiatan-kegiatan monitoring itu sudah ada. iya, jadi Balmon Makassar ini memang dirintis sejak awal, mulai dari bidang itu pendidikannya diikutkan di Iya, situ. iya. Jadi Begitu. setelah saya 90 masuk, kalau saya pendidikan teknik monitoring itu, teknik dasar monitoring yang dicangkudi selama kurang lebih 3 bulan, Tangerang masih pada waktu itu nanti tahun 95. Tapi tahun-tahun sebelumnya mulai saya masuk itu setiap tahun ada pelatihan-pelatihan itu, pendidikan-pendidikan itu. Betul, betul. Kalau dari Pak Asriyadi sendiri gimana Pak? Setelah tadi bagian umum lalu terus betul-betul berkecimpung di bidang frekuensi itu Ya, itu kapan? setelah kembali dari Bandung pendidikan itu, ya saya langsung memutasikan di bagian pengendalian frekuensi di situ, di bidang pengendalian frekuensi. Selanjutnya di situ berkecimpung, baru kita dibagi. Di sana kan ada bidang pos juga. Ya. Saya masuk lagi kembali ke bidang pos atau postal. Jadi di sana ada pengendalian, ada bidang pos dan telekomunikasi. Lalu kapan ini Pak? Kapan lalu kemudian menjadi apa tadi? Stasiun. Akhirnya pada akhirnya ada spesifikasi khusus untuk pengendalian frekuensi menjadi dibuatkan stasiun sendiri. Lalu itu dipimpin apa namanya Iya. Pak, pimpinan itu? Jadi pada saat itu saya masuk tahun 90, kantor ini sebenarnya sudah dibuat tahun 88. Oh begitu. Iya, Duluan 88. kantor Karena yang kebetulan saya punya kampung dilewati kalau saya nih mau ke ada. Oh kampung. iya siap. Dulu ini di samping kita ini kan Telkom, stasiun penerima HF Telkom. Oh begitu. Ya, Perumtel dulu. Perumtel. Nah, pada tahun 88 itu dibuatlah kantor ini karena memang pekerjaan di monitoring yang ditangani oleh Telkom itu mau dialihkan ke pemerintah, dan dibuatlah stasiun ini. Nah, kalau nggak salah yang bangkai bangunannya masih ada di belakang itu Pak ya? Iya, kantornya kecil-kecil saja di depan, hanya ada kepala seksi saja. Oh. Jadi stasiun monitoring ini kan seksi bagi seksi saja. Iya. Jadi dikepalai oleh seorang kepala seksi. Jadi seksi tapi penanganannya terpisah, baik kantornya maupun jenis pekerjaannya Pak ya? Iya. Jadi Kanwil ada di Petarani, seksi monitoring itu ada di Borongwe sini karena memang sifatnya yang harus jauh dari keramaian, jauh dari pabrik, jauh dari kebisingan dan lain-lain. Dan kantor ini terpilih, tempat ini Tempatnya terpilih ini, jauh dari itu. betul. Ceritanya sekarang jauh dari obstacle Ya. untuk penerimaan dan pemancaran frekuensi. Betul. Oh iya betul. Karena salah satu juga caranya, karena dulu kan kita itu waktu dibentuk Parpostel, Iya. itu sebagian pegawai kita itu di bidang telekomunikasi itu memang diperbantukan orang dari Telkom. Telkom. Nah, kalau spesifikasi pendidikan khususnya gimana Pak waktu itu? Misalnya pemisahan dari Parpostel, Iya. pariwisata, pos dan telekomunikasi. Pemisahannya ini apa berlatar belakang pendidikan, Iya. teknik, atau memang keinginan? Iya. Misalnya saya mungkin sarjananya nggak teknik, tapi saya pengen di bidang pengendalian frekuensi. Apa seperti itu pada saat itu? Jadi di awalnya itulah karena SDM memang Parpostel belum ada, maka diperbantukanlah dari Telkom karena memang sudah teknis di sini pekerjaannya, monitoring, Betul. terbit izin dan lain-lain. Nah, sehingga mulai tahun pengangkatan Pak Haji Asriyadi ini 86 mulailah dirintis pendidikan teknik itu. Iya. Dan pada saat rekrutmen SDM mulailah diambil STM dan sarjana teknik waktu ini insinyur. Nah terus Pak, sepengetahuan saya dulu wilayah kerja
untuk Balmon Makassar ini gak hanya di Sulawesi Selatan tapi meliputi sampai ke Ambon. Itu seperti apa ceritanya, Pak? Iya. Jadi setelah kita pisah dengan Parpostel tahun 98, Iya. 99 lah mungkin mulai aktif sini Pak Jasri dia. Itu dikepalai oleh namanya Insinyur Bahtiar Arsyad MM. Oh iya, Pak Bahtiar. Beliau inilah kepala balai di sini. Kita membawahi ada Satker 2. Jadi Balmon kelas 2 Makassar namanya kita pertama kali Jadi di sini. setelah stasiun itu langsung Ya, jadi Balmon ya, kelas 2. berubah. Parpostel juga kita pisah. Parpostel pisah. Seiring dengan pisahnya itu terus Pisahnya berubah itu nama berubah nama menjadi baik. Balai Monitor kelas 2 yang membawahi 2 satker. Satkernya itu Kendari dan Ambon. Oh, Kendari dan Ambon. Ambon, ya. Kendari dan Ambon. Baik. Jadi setelah kita pisah dari Parpostel, satu bidang itu kita masuk dulu di perhubungan. Kita sempat masuk di perhubungan, ada 2 tahun kita di perhubungan sebelum jadi balai. Oh, begitu. Jadi ya kita masuk di perhubungan kurang lebih 2 tahun. Nah, di sini setelah mau jadi stasiun monitoring, satu bidang sebagian stafnya pindah ke sini. Jadi saya ada berapa orang? Kalau nggak salah saya 7 Pak orang. Kadir, 7 orang. Iya, Ya. 7 orang kita Saya, dengan Pak Kadir, driver. Pak Helmi, bukan Pak Harmil, Pak Harmil, Pak Wasmi, Pak Wasmi. Pak Bahtiar. Ya, beliau-beliau sudah pensiun itu. Ya. Jadi pindah ke sini, nah, kebetulan Balmon. Jadi memang melihat dari sejarah karena kekhususan pekerjaan maka mengharuskan ada kekhususan tupoksi itu sendiri sehingga memang Balmon ini harus berdiri sendiri, Pak. Ya. Dan sekarang memang dibawahi di Kementerian Komunikasi dan Informatika di Direktorat SDPP. SDPP. Baik, baik Bapak. Selanjutnya seperti apa nih Pak? Setelah Bapak melalui banyak sejarah-sejarah dari mulai pertama kali dirintisnya stasiun monitoring sampai sekarang menjadi Balai Monitor kelas 1 untuk Makassar ini yang sebelumnya juga membawahi Kendari, Ambon, lalu di Sulawesi Barat ya. Sulawesi Barat sebelum akhirnya pecah dari Sulawesi Selatan menjadi ada Sulawesi Barat juga sebelumnya wilayah kerjanya juga sampai ke sana. Kira-kira harapan ke depan nih untuk Balmon Makassar seperti apa? Saya coba ke Pak Haji Asriadi dulu. Ya, harapan saya ke depan itu kalau bisa berkembang lebih baik lagi. Ya. Dari siapa itu Pak? Perkembangan yang baik dari sisi Baik SDM-nya. Oh iya. Ya, terutama SDM-nya. Tentu melalui dengan diklat-diklat Pak ya, dengan diklat-diklat. Dan pemahamannya. Iya. Kalau Pak Takdir sendiri setelah melanglang buana kemana-mana ini saya lihat mulai dari mana Pak ya? Dari Semarang ke Sulawesi Barat, Mamuju lalu ke Lampung. Ke Lampung sekarang. Oke. Iya. Udah pada Lampung dari 3 tempat ini kira-kira harapan Bapak terhadap Balmon Makassar yang kebetulan kami ini Pak sedang mencanangkan zona integritas sebenarnya. Kira-kira yang kaitannya dengan itu apa yang menjadi harapan Bapak sebagai ex orang Balmon Makassar? Iya, jadi pastinya harapannya kurang lebih mau sama dengan Pak Jasriadi. Kita mendukung kebijakan nasional. Jadi saat ini kantor pusat kita itu sedang berupaya untuk meningkatkan status kita semua sama. Jadi kalau sekarang ini masih ada namanya Loka Monitor. Terus masih ada Balai Monitor kelas 2 sebagaimana tempat saya sekarang. Terus ada Balai Monitor kelas 1 ke depan dan kita berharap semoga dalam waktu dekat semua sama. Jadi tidak ada perbedaan antara satu tempat dengan tempat lain karena memang pekerjaan juga kita saat ini kan tidak ada perbedaan. Sama. Betul, Pak. Betul. Loka yang namanya Loka sama pekerjaannya dengan Balai Monitor kelas 1, Balai Monitor kelas 2. Jadi berharap itu. Dan dari sisi pelayanan tentunya semakin ditingkatkan. Kita dari dulu sebenarnya sudah sangat maksimal. Dengan adanya zona integritas ini kemarin pesannya Wakil Menteri kita kebetulan Lampung terima penghargaan sebagai UPT yang sedang membangun zona integritas. Jadi dari 35 UPT 7 diantaranya kemarin sudah mendapatkan penghargaan dari Menteri. Sekalipun sampai dengan saat ini itu belum ada UPT yang mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Tapi harapan daripada Wakil Menteri kita kemarin meminta agar
70% Satker itu membangun zona integritas. Oh baik, baik. Mudah-mudahan Balmon Makassar Insya juga Allah. bisa segera mewujudkan itu. Insya Sebelumnya kami sudah kebetulan pencanangan juga sudah kami Deklarasi lakukan. ya. Deklarasi sudah kami lakukan. Baik Bapak, Pak Takdir, Pak Haji Asriyadi, mungkin itu yang bisa Terima kami sampaikan, kami tanyakan kepada Bapak Ibu pada kesempatan tema kita berbicara tentang histori Balmon Makassar. Sahabat frekuensi, demikian Balmon Talk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.